Auction Box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan ya, seperti biasa ya, kalau kita perhatikan nih ya, untuk gold ya. Gold ini dia saat ini berada di level harga 2920 sampai 2925 ya. Ini level yang memang kalau tergolong sebenarnya ini level yang cukup tinggi teman-teman ya, setelah dia mengalami rejection kemarin ya dari 2936 2942 dia turun ya sampai ke 2862 2872 kemudian lanjut naik lagi ya. Nah ini memang gejolak pasar yang cukup apa ya, bisa dibilang ini luar biasa juga sih sebenarnya teman-teman gitu. Dan apakah dia akan lanjut naik lagi ya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan teman-teman gitu. Tapi sebelumnya ya, sebenarnya saya mau buatkan satu video yang memang untuk ngebahas outlook ekonomi ya. Karena memang kalau ngebahas outlook ekonomi itu akan lebih panjang, jadi nggak bisa digabung dengan video technical ya teman-teman ya. Jadi semoga video itu bisa segera saya upload ya di YouTube ya nantinya untuk outlook ekonomi yang akan datang, kira-kira tuh seberapa menyeramkannya dan apa dampaknya ya ke ekonomi, terutama untuk si gold ini sendiri teman-teman gitu. Itu yang perlu kita bahas ya. Untuk komponen-komponen outlooknya itu sudah saya persiapkan teman-teman gitu. Oke, jadi yang pertama ya, secara tren ya untuk gold ini dia untuk HTF dia masih uptrend ya, benar-benar uptrend ya. Jadi yang kita main sell kemarin itu yang di sini yang kita sell itu adalah minor trend gitu. Jadi bukan major trendnya dia teman-teman. Untuk major ya ini dia masih bullish ya, very bullish ya, benar-benar super power ya untuk bullishnya. Lalu kalau kita perhatikan ini yang lagi naik ini adalah major trendnya si gold itu sendiri teman-teman gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga untuk shortnya ya, sini ada trendline yang memang menopang si pergerakan harga dari gold ya teman-teman gitu. Nah bang, kira-kira kalau begini apa yang perlu kita lakukan ya? Mungkin kita bisa dengan melakukan analisa menggunakan Fibonacci extension ya atau Elliott wave ya teori, yaitu kalau kita mengukur extensionnya. Tapi kalau saya di sini saya mau kombinasikan dengan menggunakan open interest data atau OI data yang biasa saya bahas sehari-hari gitu teman-teman. Nah untuk kalian yang mau mendapatkan open interest data itu sudah saya share di channel Telegram Jurnal Trading ID ya. Kalian bisa langsung cek aja. Ini udah saya share kembali di jam 1 siang tadi, karena ini update-nya itu jam 12 siang teman-teman gitu ya. Makanya saya untuk OI data selalu saya share di atas jam 12 gitu teman-teman. Dan puji Tuhan untuk hari ini juga Jurnal Trading ID Learning Center ya, untuk di bagian daily setupnya kita sudah ada take profit dari oil ya, US oil itu sudah take profit kurang lebih di TP1 itu kurang lebih 20 sampai 25 pip ya. Lalu ada GBP JPY untuk hari ini ya. Kemarin kita juga ada main dari ini ya, untuk outlooknya seperti ini ya. Nah, terus untuk kemarin juga kita ada gold ya teman-teman ya. Gold dapat buy sama sell ya, walaupun memang nggak banyak karena memang kemarin itu gold benar-benar luar biasa sekali pergerakannya teman-teman gitu. Nah ini kita juga kadang saya share di sini ya untuk resultnya ya atau outlooknya. Kadang saya juga share di bagian diskusi ini teman-teman gitu. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini untuk diskusinya. Nah ini contoh sinyal, atau sebenarnya bukan contoh sinyal sih, lebih ke arah outlook teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa menyesuaikan ya, kalian mengambil di mana untuk sistem si learning center ini teman-teman gitu. Jadi nanti dia bentuknya kayak zona seperti ini ya. Nah ini khusus ya saya kasih beginian gitu teman-teman. Nah biasa tuh begini. Nah ini sepertinya juga bisa ya teman-teman. Jadi ada beberapa skenario yang memang bisa kalian tepatin ya teman-teman ya gitu. Nah, nanti setelah outlook ini di share ya untuk discussion lebih lanjutnya
untuk atau arahan lebih lanjut biasa kita arahkan di bagian diskusi ini. Jadi rapi gitu. Kalian mau cari daily setup itu ada, diskusi ada, terus peraturan, manajemen resiko ya. Terus di sini ada user quest juga kalau kalian masih bingung dengan penggunaan grup ini ya teman-teman. Atau sini ada loading center juga ya dalam bentuk PDF sama video ya teman-teman ya. Nah ini kalau kalian mau join, kalian bisa join ya khusus untuk tanggal 13 sampai tanggal 15 karena kan ini hari Valentine ya. Jadi saya mau kasih kalian promo ya. Nanti kalau promonya kalian boleh tanyakan ke DM ya admin Juno Trading ID di sini teman-teman ya. Kalian boleh admin di DM di sini, nanti akan saya berikan keterangannya ya untuk promo-promonya teman-teman. Pokoknya promonya menarik gitu teman-teman ya, dan memang menguntungkan juga ya sebagai kalian yang memang benar-benar ingin ya fokus di dunia trading ini teman-teman gitu, karena outlook ekonomi ke depan itu cukup menyeramkan gitu. Jadi kalau kita nggak belajar dari sekarang untuk menghasilkan ya, itu akan susah untuk kedepannya teman-teman gitu ya gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Untuk gold ini sendiri saya mau update dulu untuk OI data. Jadi kita enak ngambil dari sini ya, enak dari OI data ini. Oh sorry, sebelum kita OI data ada yang lebih penting teman-teman, yaitu adalah news ya. News dulu nih ya, tadi ada news dari GDP ya, GDP kuartal 4 dari pound sterling atau UK ya. Di sini kalau kita lihat dari GBP atau sorry dari Inggris ya, dari Inggris, aduh ngeblank otak saya. Dari Inggris ini cukup bagus ya, memang ini menguatkan posisi GBP itu sendiri, sehingga pair yang depannya GBP itu akan cenderung naik atau teman-teman, tapi yang belakangnya GBP itu akan cenderung turun ya gitu teman-teman. Oke. Lalu untuk malam ini ya, untuk malam ini ada news dari initial jobless claim sama PPI ya. Kalau kemarin hasil CPI memang bagus untuk USD ya, menguat. Artinya sesi The Fed ini nggak bisa nih dia menurunkan angka inflasi suku bunga begitu aja karena CPI-nya menguat gitu ya teman-teman ya. Consumer Price Index-nya menguat. Lalu untuk PPI harusnya juga ikut menguat. Kenapa? Karena ada konsumsi. Otomatis karena ada konsumsi itu ada demand. Demand itu berarti ada yang butuh di supply. Supply-nya apa ya? Itu pabrik pembuatan teman-teman gitu. Nah ini PPI adalah salah satu penyuplai yang bisa dikatakan sebagai orang-orang ya yang bekerja gitu. Nah ini ya, ini harusnya naik juga, tapi kalau ini turun berarti nanti penyerapannya itu nggak sempurna lagi gitu. Nanti akan berpengaruh kemana? Itu akan berpengaruh ke tenaga kerja, yang mengakibatkan pasar tenaga kerja itu akan melesu lagi teman-teman gitu, terutama di ADP-nya nanti gitu teman-teman. Oke. Nah inilah yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi seharusnya memang very good untuk USD, harusnya begitu, tapi ya let's see nanti pas hasilnya itu bagaimana ya, biar market yang menentukan aja teman-teman gitu. Untuk ini sudah saya share di channel Telegram ya gitu. Ini juga udah saya share di channel Telegram. Jadi kalian tinggal cek aja di channel Telegram Juno Trading ID ya di sini. Oke, sekarang kita mau lihat dulu. Jadi sebenarnya enak ya kalau kita pakai OI data ini untuk gold ya, analisa gold, karena dari kemarin tuh selalu kena gitu. Maksudnya posisi yang memang ditargetkan oleh si open interest data ini itu selalu dicapai atau di reach oleh si gold itu sendiri. Kalau kalian mau lihat testimoni, maksudnya testimoni reviewnya gitu teman-teman, itu bisa saya share di YouTube di analisa sebelumnya ya, sama ada di TikTok Juno Trading ID, kalian tinggal cek aja gitu teman-teman. Bahkan kemarin ada yang komen juga ya untuk di video YouTube Juno Trading ID kalau penggunaan data OI ini sebenarnya akurat gitu, dan memang bisa dijadikan sebagai patokan ya atau acuan ya, yang nih ya bisa patut dijadikan acuan untuk sell ataupun buy gitu ya. Almost akurat ya, namanya juga data gitu kan, jadi statistik ya. Tetap kita berpegang teguh dengan money management juga intinya gitu teman-teman. Dan juga data ini sebenarnya lebih ke arah condong untuk apa ya, support kita lah gitu sebagai daily driver kita untuk trading sehari-hari gitu teman-teman. Nggak banyak sih kalau saya perhatikan pakai OI data ini gitu, karena memang
eh apa ya, teknik setiap orang tuh beda-beda, makanya nggak semua orang pakai OI data ini. Kalau saya kan memang dari dulu kan memang pakai volume ya gitu, jadi volume memang based onnya pasti ke arah OI data ini teman-teman. Ini untuk open hari ini di 2905 ya. Kemudian lowest point untuk saat ini kita targetin ke 2875 ya sebagai lowest targetnya dia untuk hari ini. Lalu ada lagi sebenarnya kalau untuk put ini adalah area beli ya. Area beli, call itu adalah area target teman-teman, atau target dari harga yang mereka udah beli gitu teman-teman. Ya, jadi untuk put money memang lebih banyak, mereka lebih interesting itu di sini 2860 2865 untuk hari ini gitu teman-teman. Dan terdekatnya itu ada di 2900 ya. 2900, sedangkan terdekat dari harga di atas harga open itu ada di 2920 sampai 2925 yang saat ini sedang di reach ya, atau dicapai oleh si market itu sendiri 2920 2925 ya, dari 2925 di sini 2905 gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat nih target, berarti target yang 2920 itu udah tercapai. Dia kalau mau lanjut lagi ya, untuk naik ke next target itu ada di 2935 sampai 2950 gitu. Berarti 2935 itu kurang lebih di sini, di zona 2R ya, zona resisten 2 gitu teman-teman. Ini untuk 235 nya gitu teman-teman. Oke, nah 250 berarti new ATH lagi nih ya. 250 tuh di sini. Berarti dia akan bikin new ATH baru yang dimana ini akan di atas ATH yang sebelumnya gitu teman-teman. Tapi perlu kita perhatikan juga ya. Untuk ini ya, maksudnya untuk si bagian data ini ya. Ini tuh sebenarnya kalau kita perhatikan di atas 29 berapa nih? 2925 yang sebagian sini ini kosong. Artinya memang masih butuh momentum dulu, mungkin mereka masih butuh untuk ke bawah dulu baru dia akan naik lagi ke atas gitu teman-teman ya, karena memang belum ada order di bagian sini gitu. Ini baru biasnya aja kalau menandakan oh gua tuh bakal kesini gitu teman-teman gitu. Oke, tapi ya tunggu dulu nih, gue mau jualan dulu habis itu gue beli barang lagi ya, supaya apa, supaya gue dapat untung dulu gitu, gue dapat fresh money dulu ya, baru nanti kita beli lagi gitu teman-teman. Jadi semua itu berproses, semua itu butuh prosesnya, bahkan bandar pun butuh proses ya. Walaupun ini kan kita perhatikan naiknya gila ya dari sini ya ke sini gitu ya, sebenarnya dia udah beli dari kapan tahu ya, dia udah beli dari bawah banget, terus dia ambil take profit di sini kan, berarti kan yang bawa-bawa itu yang misalkan dia beli di harga 1.800 dia jual di 2.800 kan udah untung 100% gitu, udah bisa dikatakan untungnya udah lihat 50-70%. Dia cukup jualan sebagian aja dapat fresh money ya, habis itu dia lanjut naik lagi gitu, itu kan bisa gitu teman-teman ya. Sama hal seperti ini gitu, dia butuh fresh money dulu nih gitu, tapi turun sampai mana, nah itu yang belum kita ketahuin gitu teman-teman. Apakah dia akan break down dari area support trend line uptrendnya atau enggak nih gitu. Nah, kemudian 29.320 berarti udah nih ya, berarti kalau nanti malam dia naik lagi ya, untuk area sini dia masih potensi untuk nahan ya, atau dia bisa breakout sama dia dengan target di 2935 ya sampai ATH 2950 gitu. Nah, nanti pasti malam ini dia nunggu dari data PPI dulu nih. Kalau PPI bagus berarti 2930 ada peak high-nya dia untuk hari ini ya. After that dia akan turun ke 2905 2900 sampai terdekat itu di 2890 gitu. Dengan ekstrimnya itu bisa ke 2875 untuk penurunan hari ini teman-teman gitu ya. Jadi itu adalah beberapa zone yang memang sudah kita lihat dari open interest data ini, dan untuk mapping ini juga sudah disesuaikan ya dengan outlook ya. Outlook itu sudah disesuaikan dengan open interest data yang memang sudah diupdate di hari ini teman-teman gitu ya. Jadi nanti ini akan saya share juga ke channel Telegram. Untuk kalian yang mau dapetin, kalian boleh subscribe ya dan follow channel Telegram Juno Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.